pagi Jemaat Puji Daud. Haleluya. Bagaimana kabarnya pagi ini? Ada sukacita yang luar biasa. Lambaikan tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Saatnya kita akan masuk dalam ruang ibadah. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Raja di segala Raja Tuhan. Thank you so much buat semua kasih setia yang boleh Kau beri buat kami. Buat pengurapan-Mu dan buat semua hal Tuhan yang boleh terjadi dalam hidup kami. Itu semua karena kasih setiamu Tuhan. Terima kasih. Dan saatnya Tuhan kami akan beribadah. Berkati ibadah kami pagi hari ini. Urapi kami, berikan hikmat-Mu buat kami. Dan kami percaya kegerakan boleh terjadi atas hidup kami. Terima kasih Yesus. Kami serahkan dari awal pertengahan hingga akhirnya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita pujikan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengangkat pujian ini hanya untuk Engkau Yesus. Kami mau angkat semua pujian kami. Tak pernah berubah, perbuatan-Mu terlukis
Katakan Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Kau angkat tanganku di
Allah siapkan hati kita. Thank you Jesus, thank you. Selalu ku nantikan pertolonganmu, hanya tak bagiku, hanya kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Ya taka para lawahan ya taka pihora taka ayas ini gombihana karala ya tohiliki ansana. Bapa yang kudus, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang semua dengan hormat kepada Engkau. Engkau yang sudah melindungi, menyertai, membimbing kami.
Engkau yang sudah memberkati kami hingga pada pagi hari ini. Sekarang waktunya kami ingin mendengar sabdamu Bapa. Berfirmanlah Engkau untuk kami, memberi kami kekuatan agar kami mampu untuk menghadapi masa yang sukar ini. Karena roh-Mu bersama dengan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Rapi hamba-Mu yang akan menaburkan dan juga berkati setiap telinga yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan saudara duduk kembali. Puji Tuhan. Ya saudara, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan supaya kita semua kuat ya pada waktu menghadapi masa yang sukar ini. Kami katakan masa sukar karena sebagian mengalami kesukaran ya. Ada yang sekolah, ada yang usaha, ada juga yang lain-lain di dalam kehidupannya. Mereka sudah investasi dan sebagainya, mengalami stagnan dan bahkan ada yang rugi. Tapi jangan khawatir, rugi hari ini saudara, itu bisa dipulihkan dengan amat sangat oleh Tuhan. Asal, nah ini saudara dan kami ya, kami semua harus percaya, harus taat melakukan firman. Kalau saudara tidak taat melakukan firman sacuil pun, ya saudara itu namanya tidak percaya. Kami, ya boleh disaksikan oleh Bapak Gembala saudara, kami semua firman Kristus kami percaya. Tapi semua perkataan Kristus satu pun tidak ada yang tidak kami lakukan. Loh kok bisa? Bisa kami. Kami bersama dengan darah Yesus, dengan roh Kristus, kami sanggup melakukan itu semua saudara. Demikian pula saudara kalau sedang menghadapi suatu situasi yang sulit, apapun. Asal saudara sungguh-sungguh sama Tuhan. Saudara itu semuanya mendapatkan perlindungan, pengawalan oleh malaikat. Malaikat itu selalu ada. Itu yang kami setiap pagi sama anak-anak saya ada di mana saja. Pada waktu kami berdoa, semua harus standby. Kita sudah kasih tahu sama istri saya, besok biasanya rata-rata jam 8 sini, WIB. Dan mereka tersebar gitu. Jam 8 kami semua doa. Dan semua anak-anak kami, semuanya mengandalkan roh Kristus. Tidak ada yang berani memulai pekerjaan tanpa disertai roh Kristus. Sehingga meskipun masa pandemi, masa sukar, mereka ekspor ke London, kemana? Ke UK itu ya, Inggris, ke Amerika. Semuanya jalan, bahkan kekurangan kapal. Ini bukan masalah pekerjaannya mereka, tapi kan anak-anak saudara, kan anak-anak muda. Bagaimana seseorang anak-anak muda ini ngandalkan Tuhan gitu aja loh, bisa jalan. Loh, semua itu di lockdown itu dulu itu saudara. Semua itu Amerika maupun Inggris lockdown semua. Tapi dia bisa jalankan semuanya. Kita akan melihat apa itu benih dosa, karena benih dosa itu yang menghalangi kita gak bisa dapatkan pertolongan. Yang nolong nanti harus iblis. Kalau saudara masih ada benih dosa, yang nolong nanti iblis. Meskipun saudara berdoa, yang menolong iblis saudara. Karena apa? Yang memerintah hidup kita itu adalah benih-benih dosa, ilalang itu. Tapi kalau kita hidup bersama dengan benih dari Kristus, nah itu berbeda lagi. Nah, seringkali benih dosa itu masuk ke dalam kita melalui fantasi ya, fantasi ketakutan, fantasi keindahan dunia dan sebagainya. Itu masuk, itu harus diusir saudara. Kalau itu saudara tidak usir, dia memerintah hidup kita. Pada waktu dia memerintah hidup kita, jangan nyoba-nyoba saudara, doa kita itu naik saudara. Doa yang dibawa ya, yang dinaikkan oleh si jahat kan tidak mungkin saudara naik ke hadirat Tuhan. Tidak mungkin, tidak masuk akal. Jadi kalau contoh ya, seandainya ini anak saya doa ingin kaya gitu, lah bapaknya kan si jahat. Kan kepingin kaya itu karena apa? Karena dipicu oleh perasaan. Perasaan apa di situ? Sombong kah? Iri atau tamak? Lah kalau sudah ada perasaan-perasaan itu, benih ilalang seperti itu harus diusir. Nah, kita lu gampang, beda dengan dunia yang lain ya. Yesus itu datang memberikan apa? Nyawanya. Nyawanya itu ada rohnya. Roh itu yang berkuasa. Jadi kalau kami dilanda perasaan cemas, khawatir, takut, atau apa, jengkel, marah, geram. Kami tinggal usir sampai nyetir pun. Dalam nama Yesus, darah Yesus. Bantu kami, usir ini. Roh Kristus bekerja. Roh itu bekerja. Pakai itu aja saudara. Dengan darah itu mengampuni kami. Dan roh itu bekerja untuk mengusir semua penghuni-penghuni yang ada dalam diri kami. Kita baca di dalam
Matius 13 ayat 37 sampai 39. Ia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Amin. Silakan saudara duduk kembali. Nah, saudara, kita sekarang diingatkan, hati-hati jangan ada benih ilalang dalam hidup kita. Kalau saudara ada benih ilalang itu, sudah percaya saya, pasti kita ini bolak-balik jeblok saudara. Tidak mungkin kita ini berhasil selain kita mengandalkan iblis sekalian. Kenapa? Benih ilalang itu selama ada dalam diri kita, itu ngeributi saudara. Bikin kita tidak mungkin mampu melakukan firman Tuhan. Karena dia memberi kita fantasi-fantasi. Entah fantasi ketakutan, fantasi jengkel, fantasi dendam, fantasi ketamaan. Fantasi apa aja dimasukkan dalam diri kita. Mana mungkin kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Atau lagi fantasi cabul itu. Cademi, cabul, dendam, minder. Saudara pikir minder itu bukan dari setan. Setan itu membawa fantasi-fantasi aneh-aneh. Kami sekeluarga ini sudah pernah ngalamin. Jika kami tahu, oh begini cara kerjanya si jahat itu. Kami sekarang melewati itu semuanya. Makanya apa yang kami kerjakan semuanya menjadi berhasil. Kenapa kami berhasil? Karena kami selalu mengusir semua benih-benih ilalang itu. Jangan biarkan itu benih apa aja masuk dalam diri saudara. Begitu datang, cepat itu diusir. Dan Tuhan itu luar biasa, Yesus itu. Bapa kita di surga itu memberi kita apa? Pelayanan ekstra untuk anak-anaknya yang sungguh-sungguh. Yang sungguh-sungguh cinta sama firman ya. Bukan sungguh-sungguh cinta sama pelayanan. Keliru nanti. Sungguh-sungguh cinta sama firman Allah. Beliau kirim kepada kita apa? Malaikat Tuhan. Malaikat itulah yang akan menyertai kita pada waktu kita menghadapi bahaya yang di luar kemampuan kita. Suatu hari, ini contoh saja. Suatu hari tanggal 8 Agustus tahun lalu ya, kami ini datang ke pemakamannya Pak senior kami, Pak Pendeta Alek Santanusa Putra. Pulangnya saudara, di tol itu, kok bisa-bisanya itu ada TAF di depan kami, plat AG TAF lama. Itu ngerem, semua ngerem dadak di situ, bannya ngunci yang kanan, duwak, langsung nyantap pembatas jalan. Lah saya di belakangnya langsung banting setir ke kiri. Di belakang saya lihat di sini Innova buat, waduh Tuhan, kecelakaan aku. Saudara tahu apa yang terjadi? Setir saya itu goyang-goyang gini, gitu. Loh. Terus saya tahu lepas. Saya langsung WA itu di tol kepada teman-teman. Luar biasa kami dilepaskan. Ya enggak gitu lah, sudah bawok sudah. Gak karuan saudara. Itu salah satunya. Kok ada? Malaikat itu selalu ada saudara. Untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan, saudara dan saya diberi perlindungan malaikat. Itu juga salah satu yang meluputkan kita dari perbuatan dosa. Seandainya kita ini pas lemah, capek dan segala macam. Sehingga emosi itu apa? Bisa ditutup sama malaikat itu. Kita dipisahkan. Yang memisahkan kita dengan pertemuan dengan orang-orang jahat juga mereka. Kelompok malaikat ini. Sehingga saudara harus tahu ada benih ilahi, ya firman Tuhan, ada benih ilalang dan ada malaikat. Ini semua ada benang merahnya semua. Supaya kita mampu melakukan semua benih-benih ilahi. Supaya saudara sukses lah. Kan saudara harus melewati masa sukar ini. Keluar menjadi pemenang gitu saudara. Untuk itu benih ilahi harus ada dalam diri kita. Kan firman sudah katakan, kalau engkau ada dalamku, firmanku ada dalam dirimu, maka saudara minta apa saja. Ini minta itu bukan minta karepe manusia duniawi saudara. Itu minta karena sesuai dengan pikiran, hati, dan perasaan Kristus.
Tidak mungkin kita minta yang aneh-aneh. Karena pada waktu firman sudah ada dalam diri kita, yang terjadi adalah Kristus. Ya, perasaan dan pikiran Kristus itu yang memerintah kita. Itulah benih ilahi. Pada waktu seperti itu, ingat saudara, peperangan saudara selalu ada setiap saat. Apa itu? Si jahat itu berusaha untuk jegal saudara. Agar saudara jatuh tidak melakukan atau tidak taat kepada firman. Pada waktu seperti itulah apa yang kita sudah rencanakan bersama dengan surga itu batal saudara. Di sini letaknya firman itu hidup dalam diri kita, ada roh Kristus itu dalam hidup kita mengingatkan. Kalau itu saja masih kurang, Bapa di surga itu akan kirim malaikatnya untuk menjaga melindungi kita. Saudara masih ingat suatu hari Paulus dalam perjalanannya ke Roma. Naik kapal kan waktu itu. Pada waktu naik kapal apa yang terjadi? Ada angin ribut yang besar. Dan Paulus sempat takut sehingga dia ngomong sama konco-konconya. Kalian tidak mau nurut sama saya. Coba kalian nurutkan, tidak sampai terjadi gini. Kita tidak berangkat dulu. Namanya fantasi si jahat itu kan biasa saudara, masuk ya. Dan dalam tempo yang singkat yang juga cukup besar dia menekan Paulus. Akhirnya Paulus pun sempat ngomong gitu. Saudara tahu kan? Cerita ini kan sudah tahu. Nah apa yang terjadi? Bapa di surga ngirim malaikatnya malam-malam. Hei Paulus, tenang saja kau. Kalian semua akan selamat. Tiba sampai di Roma. Loh, seperti itu saudara. Loh, bagaimana malaikat itu? Kami pernah mengalami pertemuan dengan malaikat pada waktu kami dalam perjalanan Dharma Wisata SMP Katolik di Jombang. Itu tahun 1980 saudara. Di Solo sana. Nah, waktu bis kami disikat sama kereta api pada waktu itu, kami ini terbang saudara. Oleh karena itu kami terus cari siapa ini yang bawa kami terbang terus melemparkan kami jauh di sana. Sehingga tempat lokusnya itu ya, lokus kecelakaan di sini, kami jatuhnya di jauh sana, tidak masuk akal saudara, jauh sana. Itulah saudara, malaikat itu tetap ada bersama dengan kita. Ya salah satu meluputkan kami dalam perjalanan dari Pak Alex itu. Terus awal tahun ini perjalanan kami dari Bali ke Malang itu juga demikian. Mobil kami itu intercoolernya ya, turbo intercoolernya itu rusak selangnya, flexible hose-nya itu rusak saudara, pecah ternyata. Sehingga kenapa ini mobil kok panas? Dilihat, bolak-balik ngisi saudara. Tapi luar biasanya apa? Sampai di rumah itu tetap terjaga, tidak sampai putus saudara. Jadi cuma sobek gitu. Begitu hari Seninnya itu sampai rumah hari Sabtu kalau tidak salah. Seninnya kami bawa ke bengkel, nyampe di bengkel pecah. Pluk. Flexible hose-nya. Kami masih dilindungi tiba di rumah dengan selamat. Itu salah satunya saudara. Supaya di sini Bapak Ibu semua benar-benar hidup mengandalkan Tuhan di dalam setiap kondisi yang sekarang ini. Meskipun saudara seringkali mendapatkan banyak kesulitan karena berita-berita dunia itu seringkali kan membuat kita, aduh bagaimana kita harus bersikap bagaimana dan sebagainya. Percayalah saudara, dunia kita, dunianya Tuhan Yesus itu melampaui daripada yang Bapak Ibu pikirkan. Dan demikian pula kita ini harus bisa mendengar apa yang diinstruksikan oleh surga. Saudara tidak bisa ngomong, waduh dengar suara Tuhan seperti begini dan begitu. Oh, tidak seperti itu. Kami dulu segitu ya saudara. Sekarang itu sangat mudah. Jadi pada waktu saudara apa saja melakukan apa saja. Seperti anak kami. Nah saudara kalau tanya anak saya itu mungkin lebih gampang ya. Bahasanya lebih ringan kali ya, bahasa sehari-hari. Bagaimana mereka dalam setiap mengambil keputusan. Keputusan saudara. Manajerial kan harus ambil keputusan demi keputusan. Itu bagaimana supaya dia bisa dituntun. Salah satunya dia minta apa? Pagi hari semua duduk. Jadi kalau saya itu sampai buru-buru harus keluar. Terus tidak doa. Anak kami bukan ngamuk. Tidak berangkat kerja saudara.
Terus ngomong sama mamanya, papa itu udah boleh gitu dan segala macam. Nah kami sendiri ada tugas. Hadi kami kalau tugas pagi harus kemana? Kami bangunkan pagi, papa mau ada acara ini. Mendadak ini ada perubahan. Jadi pagi-pagi kita cari Tuhan sendiri dulu. Kenapa? Satu-satunya yang dibutuhkan adalah agar kita tetap terkonek dengan surga, saudara. Bagaimana kita bisa terkonek? Kita ini harus tetap berapi-api. Ada tabut Allah dalam diri kita. Siapa tabut Allah itu? Ada Roh Kristus, ada Firman Kristus. Itu yang membuat kita peka. Jadi begitu si jahat datang, usir. Si jahat datang, usir. Kan macam-macam ujian dari si jahat ini. Masuknya kan macam-macam untuk ngerjain kita itu. Dia langsung diusir, meskipun itu bagus, enak, nyaman, dan sebagainya, kan kita bisa tahu. Dari mana datangnya ini? Ya, kalau anak muda mungkin percabulan atau apa, cepat diusir. Tidak boleh kita dikerjai, dikendalikan oleh dia. Diusir cepat-cepat. Karena apapun yang setan itu mau ngerjain kita, begitu kita peka, kita usir dengan darah, Roh, Yesus, cepat hilang. Dan pada waktu itu saudara harus membuat keputusan. Keputusan-keputusanmu itu sudah keputusan surga. Itulah suara Tuhan, instruksi Tuhan yang sedang saudara lakukan. Sehingga mudah saja apa yang kau berbuat semuanya menjadi berhasil. Ya saudara, di dalam kemurahan-kemurahan Tuhan ini saudara, yang perlu untuk saudara perhatikan adalah pada waktu kita menapai suatu kehidupan setiap hari. Pada waktu saudara menapai kehidupan setiap hari, ada hal-hal yang mungkin tidak nyaman. Karena saudara harus berhadapan dengan orang-orang yang defend atau orang-orang yang sudah tamak atau orang-orang yang mencari keuntungan dengan cara duniawi. Nah di situ saudara harus menghadapi beliau. Bagaimana caranya? Yuk kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 12 ayat 4 dan 6 aja yuk. Kita baca sama-sama ya. Kisah Rasul pasal 12 ayat 4 dan 6. 1, 2, 3. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkan ke depan banyak orang. 6. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkan kepada banyak orang, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Nah saudara, Petrus mengalami suatu kejadian yang tidak nyaman. Sampai dia dipenjara dan dikawal cukup erat di situ. Dikawal cukup erat saudara, sangat erat di situ. Itu kalau kita ini hidupnya ragu-ragu, apa yang terjadi Petrus? Takut saudara. Wah bisa-bisa saya nanti disalib juga ini dan sebagainya. Roh takut itu bisa masuk. Tetapi coba lihat di situ, Petrus bisa tidur dengan nyenyak. Petrus lagi senang-senang aja di sana waktu di penjara oleh Herodes dengan pengawalan yang super ketat. Itulah kemenangannya Petrus saudara. Kalau saudara baca ayat selanjutnya, itu hasil daripada apa? Dia bisa tidur dengan nyenyak. Kenapa dia bisa tidur dengan nyenyak? Ini loh saudara, salah satu rahasia surga. Kenapa dia bisa tidur dengan nyenyak? Ini kan situasi yang sulit bagi dia. Tetapi kenapa dia bisa tidur dengan nyenyak? Nah demikian pula Bapak Ibu. Kalau saudara punya masalah, saudara harus bisa membebaskan diri kita dari semua masalah-masalah itu. Gimana caranya? Sangat mudah saudara. Jangan mau memikul masalahnya saudara. Waduh ini harus dihitung, ini harus dikerjakan. Saya harus nemui si sana, si A, si B. Lah jangan gitu saudara. Jadi saudara, setiap masalah kita, jangan membiasakan diri, waduh pakai akal kita. Wah kok gini aja, konco ya, hoping sana, coba nanti tolong sana. Jangan gitu saudara. Kita ini benar-benar dilatih Tuhan untuk mengandalkan Tuhan. Malaikatnya itu ada saudara.
Jadi kalau saudara menghadapi situasi yang tidak nyaman dan itu membuat saudara ini takut, membuat saudara cari akal, wah golek nganu pertolongan lewat si A, si B dan sebagainya. Tolong hentikan ya, dihentikan. Tapi asal saudara sungguh-sungguh loh ya. Kalau saudara tidak sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, ya ini tidak berlaku saudara. Saudara harus berapi-api dulu. Berapi-api mencintai Tuhan, firman ya. Tuhan itu adalah kami sebut adalah firman ini. Firman itu begitu saudara kepingin melakukan semuanya. Oh, rombongan surga itu turun datang untuk menolong kita. Kami dulu itu ya bolak-balik jatuh bangun saudara. Tidak semudah sekarang ini. Kami baru bisa melakukan itu sejak 2017. Setelah kita dimasukkan ke Papua itu. Kalau udah gitu kami juga masih memakai pikiran sendiri, hitung-hitungan sendiri, pakai koneksi dan sebagainya. Saya cuma doa saudara. Loh doa gak kerja? Enggak, semuanya itu selalu dimulai dari rohani dulu. Tidak bisa dimulai dari jasmani saudara. Dunia roh itu yang memulai. Nanti dunia roh itu yang memerintah dunia roh jasmani ini. Kami lakukan dulu tanya sama Tuhan dan sebagainya. Akhirnya kita dipimpin oleh Tuhan. Saudara itu punya kesaksian. Kesaksian itu harus hidup. Siapa yang bisa menghidupkan? Ya kita. Tidak orang lain. Kita tidak perlu banyak bicara. Tetapi kita melakukan yang luar biasa. Amin. Yuk kita pujikan Yesus jalan kebenaran. Karena Dia yang membuat kita berubah. Amin. Yesus jalan kebenaran dan jalan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Haleluya. Aku percaya amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan hilang kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Ayo saudara, saudara harus sungguh-sungguh. Yesus itu penolong kita. Ayo kita pujikan lagi. Jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Kembali. Yesus jalan kehidupan dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya damai. Di dalam namanya ada keselamatan. Dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan Terima kasih Tuhan atas firman yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau telah kirim hamba-Mu untuk memberikan kesaksian bagaimana Tuhan bekerja di atas kebenaran hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami percaya Roh Allah selalu ada dalam hidup kita. Roh Allah selalu membawa kemenangan bagi kita. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk Pak Yakub yang telah Engkau pakai Tuhan untuk menjadi terang, menjadi garam di Kota Malang. Bahkan Tuhan telah membawa ke level yang lebih tinggi. Untuk itu hamba-Mu berdoa, biarlah hikmat daripada Bapa turun atasnya. Malaikat Tuhan, Roh Allah selalu menjagai. Sehingga hidup dalam kebenaran, hidup dalam rencana Tuhan. Berkati juga apapun yang dilakukan dibuat berhasil. Amin. Keluarganya pun dibuat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur atas yang firman yang Kau berikan bagi kami, dan kami percaya firman ini menjadi berkat bagi kami. Yang percaya katakan amin.
Shalom keluarga Puji Daud. Terima kasih Bapak Israel atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Dan mari menikmati doa malam Selasa 1 Juni jam 6:30 malam dalam Worship Night Online BBD GBI Jatim di channel YouTube BBD GBI Jatim. Link akan dibagikan di grup WhatsApp. Sampai berjumpa kembali dalam ibadah raya Minggu 6 Juni pukul 9 pagi di GKD bersama Bapak Gembala Ardian Herawani disertai perjamuan kudus. Demikian informasi sepekan, tetap jalankan protokol kesehatan 5M. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menutup ibadah ini. Haleluya. Terima kasih Yesus. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupinya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupinya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat tiada yang dapat, tiada yang dapat, tiada yang dapat Jemaat Puji Daud yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat tangan kita. Segala puji, hormat, syukur hanya bagimu Tuhan. Kami mengucap syukur atas ibadah yang kau berikan bagi kami. Dan saat ini kami semua akan pulang dari gereja. Dan kami juga jemaat yang ada di rumah, percayalah penyertaan Tuhan pun sempurna. Amen. Biarpun kau ada di rumah, zaman Tuhan pun akan nyata. Amen. Mari Tuhan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami adalah umat-umat pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus kami adalah umat-umat yang hidup dalam kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya mulai saat ini sampai selama-lamanya penyertaan Tuhan sempurna. Kami akan lebih daripada pemenang. Amen.